Untuk my YouTube channel @rubirman, dan senang sekali kalau hari ini saya bersama dengan dua orang pakar yang luar biasa. Pertama kita mau kenalan dulu, ada Oscar Daniel, beliau adalah professional makeup artist. Dan juga ada seorang pakar juga, ya, beliau adalah Pak Suhana Lim. Beliau adalah seorang international feng shui consultant. Nah, dan juga saya bersama dengan Lily. Yes. Nah, hari ini kita bicara topiknya your face, your luck. Your face, your luck. Jadi muka Anda, ya, rezeki Anda, ya, keberhasilan ya gimana. Nah, kita mau bicara soal, pertama-tama kita ngobrol dulu sama Pak Suhana Lim nih. Nah, bicara soal feng shui nih, Pak. Nah, itu apa sih, Pak? Sebenarnya itu ilmu pasti, apakah ilmu magic atau apa nih, Pak? Ya kan? Jadi kalau secara singkat ya, biar lebih nggak buang waktu. Jadi feng shui itu sebenarnya sebuah ilmu pengetahuan, tapi sayangnya di masyarakat itu sering disalah kaprahkan, dianggap magic lah, dianggap agama, padahal itu enggak. Jadi itu sebuah pengetahuan. Nah, di dalam feng shui itu sendiri kita juga mempelajari mengenai energi dan dari di zoom lagi lebih kecil lagi itu kalau diaplikasikan ke wajah. Jadi itulah kira-kira. Jadi itu sebuah cara untuk mengetahui potensi dari seseorang. Potensi dalam arti bagaimana dia punya kehidupan, keharmonisan, dan tentu saja hokinya. Nah, kalau bicara soal itu ya, bicara soal, jadi ilmu ini sebenarnya bisa dipelajari. Bisa. Itu memang itu ilmu. Jadi sebuah pengetahuan. Gitu. Ada rumus-rumusnya, ada dalil. Gitu. Pengaplikasiannya gimana tuh, Pak? Pengaplikasiannya kalau zaman dulu itu dipakai untuk interview, merekrut pejabat. Jadi dari interview ya tentu saja semuanya udah lulus ya dari soal pengetahuan, dan kemudian waktu proses interview dilihat wajahnya, itu yang tier ke-1. Kemudian tier yang lebih spesifik lagi dianalisa PACE itu analisa SWOT seseorang melalui data kelahiran, strength, weakness, opportunity, and threats. Jadi sebelum ilmu modernnya SWOT bilangnya. Jadi setiap orang tuh punya ada kelebihan ada kita cari kelebihannya. Nah, oke, kalau bicara soal ini kan bicara soal feng shui ya. Nah, kalau bicara soal makeup nih. Nah, makeup ini itu pasti kan orang pengen tampil lebih cantik. Betul. Tapi kan cocok-cocokan ya. Iya. Nah, kalau dari makeup biasanya saya itu lebih kepada membuat wajah kita itu lebih proporsional. Membuat wajah proporsional. Iya. Dari sentuhan makeup ya. Makeup kan ada banyak, ada dari foundation, ada dari contouring. Makanya kita belajar contouring juga, itu fungsinya adalah untuk membentuk wajah. Jadi kalau misalkan tulang pipinya terlalu turun, gimana supaya lebih menonjol, itu ada contouring, ada highlighter. Tulang pipinya yang terlalu lebar, supaya kelihatan lebih tirus mungkin, supaya lebih masuk, supaya lebih balance ya. Itu ada juga pakai teknik shading. Demikian juga dengan hidung supaya kelihatan lebih mancung, supaya lebih kelihatan lebih lebar sedikit, itu juga bisa dengan menggunakan teknik make up. Nah ini kalau di-combine nih, berarti kalau ketika orang misalnya tadi kita bilang kan ada orang yang feng shui-nya beda-beda. Misalnya tadi bisa cowok tirus deh, kita karena banyak kan cewek-cewek sekarang mau tirus. Kepengen tirus. Kalau perlu tiap malam. Gitu kan. Nah, kalau menurut ahli, jadi begini, kalau dari ilmu analisa wajah, jadi wajah tirus itu sebenarnya harus juga dilakukan dengan kehati-hatian. Kecuali tirus pakai Photoshop ya itu lah. Tapi kalau yang sampai udah operasi itu bahaya. Karena kenapa? Kalau dagu kita semakin tirus atau semakin lancip, itu akan membuat kita menjadi semakin pelin-pelan orangnya. Kalau nggak bisa ambil keputusan. Terus yang lebih repot lagi nanti daerah dagu ini kan usia 60 ke bawah. Jadi kita menciptakan masa tua yang tidak bahagia. Jadi harus hati-hati. Jadi nggak bisa bilang tirus itu pasti bagus. Itu justru kita kan juga pikirin, kalau kita cantik tapi nggak ada hoki, artinya enak dipandang tapi nggak enak dimakan. Ya gitu lah. Kalau dari Oscar gimana nih, kalau tirus ini kan sekarang mungkin makeup pengennya di Gitu. Sebenarnya gini, ada stigma di masyarakat kalau misalkan wajah yang tirus itu wajah yang proporsional, padahal nggak juga ya. Sekarang sudah lebih berkembang lagi, lebih menaikkan pipi, jadi pakai highlighter, mengkilap supaya pipinya kelihatan lebih
kencang, lebih tinggi, lebih naik ya gitu. Nggak harus selalu ditirusin karena kadang-kadang kalau hanya untuk keperluan misalkan untuk photoshoot atau make up ke pesta, boleh sedikit kasih bayangan itu untuk membentuk wajahnya kelihatan lebih proporsional. Misalkan terlalu lebar, ada orang yang mukanya sininya sempit, ya dahinya sempit, tetapi pipinya lebih lebar. Boleh sedikit di shading supaya kelihatan balance, itu aja. Tapi nggak cuma sampai keterkempot banget gitu. Terus kalau misalkan dahinya mungkin lebih lebih sempit, di highlight sedikit supaya kelihatan lebih kebuka, bisa, atau kebalikannya. Demikian juga bisa. Demikian juga. Nah, kita mau bicara pas banget nih, karena bicara soal kecantikan kan ini kan relatif, apalagi combine sama Feng Shui kan. Nah, ini pasti ada istri saya yang udah standby dari tadi nih. Hari ini nggak make up nih. Biasanya lebih pasti make up ya. Jangan sok your face, your life, your luck kan. Nah, gimana nih kalau misalnya kita tes? Iya. Ini iya kan tanpa make up. Nah, jadi ini sebelumnya saya minta maaf dulu ya. Jadi tujuannya kalimat semua yang akan saya sampaikan beberapa menit ke depan ini bukan untuk mencari kelemahan seseorang. Jadi ya itulah, kalau kita mau analisa dengan sejujurnya ya saya harus juga bicara sejujurnya. Tapi percayalah, itu setiap wajah selalu ada sisi bagus, ada sisi negatif. Jadi nggak ada yang sempurna. Nah, kayak misalkan Lisa ya namanya. Lili. Sorry Lili. Ya. Tadi Lisa. Oh yang tadi. Jadi kalau misalkan Lili ya, ini dia smart orang. Smart. Wah, nilai plus. Smart itu kelebihannya. Tapi di sisi lain kalau dari bentuk alis ini orangnya keras. Keras dalam arti ya bisa keras kepala, bisa juga istilahnya galak gitu ya. Tinggal tergantung. Nah, terus lihat coba lihat di sebelah sini. Nah, ini kan ada tahi lalat, terus ini juga ada flek ya, bekas saya nggak tahu bekas ini bekas kaca. Nah, berarti daerah sini kan ini daerah perkawinan, jadi harus hati-hati juga. Jadi di relationship jadi harus ada saling pengertian gitu, jangan. Nah, bisa ditutupi dengan make up supaya ini tahi lalatnya nggak kelihatan, atau yang dia punya tanda ini bisa jadi ditambal gitu. Nah, terus sekarang kita turun lagi ke bagian hidung. Nah, hidungnya cukup, maksudnya bagus gitu. Nah, terus tapi di sininya kan ada tahi lalat lagi. Nah, itu yang harus dihilangkan, disamarkan lah melalui make up gitu. Nah, nanti jago ngomong nih artinya. Iya, dia lebih istilahnya fluent dalam berkomunikasi. Bahasa yang lebih diplomatis, bawel. Nah, tetapi yang poin yang bagus lagi, kalau Lili smile, ini coba deh lihat sampai kelihatan yang di gigi belakang ya, maksudnya coba tuh. Itu artinya apa? Duitnya gampang masuk. Hokinya gede. Gitu. Udah pinter, kita positif ya. Yang udah pinter, hokinya gede, jago ngomong. Positifnya dia. Nah, terus sekarang kita turun lagi kan ke bagian dagu. Nah, dagunya itu juga ada tahi lalat. Ini nanti usia hampir 70 dikasih tanda mungkin ada masalah kesehatan. Jadi sebaiknya di make up gitu. Nah, terus kalau untuk bentuk dagu jangan dibikin tirus, ini udah oke gitu, nggak apa-apa ya, jadi nggak perlu. Jadi hemat lagi. Jangan salah persepsi. Orang selalu bilang, maksudnya secara estetika saya mau cantik, tapi ingat cantik nggak ada hoki buat apa. Yang paling penting keseimbangan. Jadi kira-kira gitulah. Wow, thank you Pak Suhana tuh udah dianalisa semua tamu. Oke, kalau dari Oscar sendiri nih untuk kalau dari saya dari sisi makeup itu sama sebenarnya prinsipnya makeup itu juga menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan. Apa yang udah bagus bisa dibikin lebih bagus lagi. Kalau misalkan ada kekurangan biasanya kayak kantung mata, itu kita bisa tutup dengan concealer supaya tidak terlalu gelap biasanya ya. Terus ada beberapa poin tadi yang seperti Pak Suhana bilang, tahi lalat misalkan. Tahi lalat yang tidak terlalu hoki. Nah, itu kita bisa juga kurangi, disamarkan. Nah, gitu. Kalau dari sisi saya sih mungkin jadi sebenarnya matanya yang agak turun di sudut ya. Itu boleh nanti kita akalin dengan menggunakan
bulu mata yang agak panjang di Oh, sisi luar panjang supaya ya. iya, supaya matanya kelihatan lebih balance agak sedikit gitu. Nah, itu bagus juga mungkin untuk dia kalau misalkan bekerja as a marketing, Jadi lebih menarik. matanya lebih menarik, Iya. lebih hidup gitu. Wow. Menarik kan? Nah, pastinya teman-teman juga penasaran nih. Nah, kalau teman-teman penasaran, kita juga kebetulan nih ada ngumpul-ngumpul juga ya, ada ngumpul ketemu sama Pak Suwana dan juga Bro Oscar Daniel ya kan, pengen belajar, pengen tahu gimana nih face-nya sama hubungan sama laknya nih, gimana untuk bisa